Tek tek preketek kokolopotek, yang artinya selamat datang kaum bau ketek. Kali ini Kokolopot akan mereview film Possession Kerasukan 2024 yang tentunya akan menguji nyali kalian. Film ini mengkisahkan bagaimana keperkasaan lontong pocong yang sering memperkaos perempuan bernama Ratna, hingga pocong itu sering berada dalam puncak kenikmatan yang tiada tara. Kira-kira bagaimana cara pocong itu bercocok tanam? Tonton sampai habis. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Ratna dan anaknya yang bernama Budi. Mereka rupanya tengah bersiap untuk menjemput sang ayah ke pelabuhan, hingga Budi yang belum tahu apa yang sedang ia pegang, rupanya itu adalah surat cerai yang akan digugat mamanya kepada bapaknya si Budi. Ayo. Terlihat mereka tinggal di rumah susun karena mendapatkan subsidi gratis dari si Anis, hingga saat mereka keluar terlihat Tony diam-diam memotret mereka dari rumah lain. Apakah Tony naksir pada kemem Ratna atau Tony hanya memotretnya untuk dijual ke Shutterstock? Gue juga kurang tahu. Lalu mereka segera berangkat menggunakan mobil yang sudah diisi pertamax oplosan. Singkat waktu mereka telah sampai di pelabuhan. Di sana terlihat para prajurit yang baru mendarat dari kapal. Budi langsung menghampiri ayahnya yang bernama Paris. Ketika itu para atasan ingin berkenalan dengan istrinya Paris yang cantik asoy geboy, tapi melihat raut wajah Ratna yang tidak senang, Paris langsung mengajaknya pulang. Kasat mata mereka memang terlihat seperti keluarga sakinah mawadah warohmah. Bahkan mereka sebelum pulang menonton bioskop bersama dulu. Hingga Paris yang sudah lama tidak mengkokop Ratna, ia mencoba membelai kemem Ratna, tetapi di sini Ratna langsung menepis tangan Paris. Bahkan Ratna langsung menggugat cerai suaminya itu. Setelah sampai di rumah, Tony membisikkan sesuatu kepada Paris, hingga sampai di dalam Paris menanyakan apakah Ratna sering adu bagong dengan orang lain. Kamu sering pergi ke... Mendengar hal itu, Ratna merasa kesal dan membantah bisikan Tony. Paris yang semakin curiga karena tidak ada angin, tidak ada KTP, tiba-tiba Ratna meminta cerai dadakan. Paris menegaskan bahwa cerai belum sah, untuk itu ayo kita adu bagong di atas ranjang. Dengan sedikit paksaan, akhirnya Ratna yang lemah gemulai ini dikokop oleh Paris. Di tengah-tengah perkokopan, Ratna beralasan bahwa kememnya sedang menstruasi. Sayang, Saya lagi datang bulan. Hingga membuat Paris putus asa dan memilih adu sabun di dalam cubluk. Setelah bucat, Paris memeriksa tong sampah. Ia tidak menemukan pembalut di sana, hingga membuat Paris murka dan menginterogasi Ratna. hah? Bukan! Sesuka kamu benar-benar mau cerai kan? Saya akan cari. Entah apa yang Paris katakan hingga membuat Ratna stres parah. Lalu ia dihampiri Budi dan memeluknya. Harta. Singkat waktu, pagi pun tiba. Paris yang terbangun mendapatkan Ratna sudah menghilang. Lalu setelah menyiapkan sarapan untuk Budi, ia mendengar ketukan dari arah pintu. Nggak sengaja jatuh, Pak. Sudah, kamu tunggu sini dulu. Dikira itu Ratna, ternyata dia adalah Mita. Mita ini adalah pengantar Budi ke sekolah, hingga membuat Paris kesal karena istrinya itu tidak berguna dan pemalas. Lalu Mita memberitahu Paris bahwa Ratna sedang ada di hotel bersama Wahyu, temannya Ratna. Mita sendiri tidak tahu pasti hotel yang mana, hingga Paris harus mencari tahu letak hotelnya itu sendiri. Pada malam harinya, Paris didatangi Tony. Tony memberitahu Paris bahwa istrinya sering pulang waktu subuh dan dari auranya Ratna terpancar kegelapan.
Entah apa yang sedang menyelimuti tubuh Ratna, Tony menyarankan Paris untuk bertanya kepada orang pintar. Paris yang realistis gak percaya hantu hingga ia secara halus mengusir Tony. Sepertinya Ratna itu sering pergi sendiri. Saya merasa Ratna itu selalu dibuntuti dan tidak terlihat. Pak Paris tahu pocong. Saya serius, Pak Paris. Didatangi terus-menerus. Tiba-tiba pocong itu ada di atasnya. Saat akan pergi, Tony menyuruh Paris mencari info tentang hantu pocong. Kemudian Tony ngabret. Di sisi lain terlihat petugas hotel membawakan makanan untuk Ratna. Namun yang anehnya adalah petugas itu tidak diizinkan masuk karena Ratna yang keluar mengambil makanan. Pesanannya, Bu. Sementara itu, Paris kembali mencoba mencari tahu keberadaan Ratna. Lalu ia menelepon Wahyu. Wahyu berkata bahwa Paris jangan pernah mengganggu Ratna. Entah apa maksud perkataan Wahyu, ia langsung mematikan teleponnya itu. Benar ini dengan Pak Wahyu? Jangan ganggu. Ratna sedang banyak inspirasi. Hingga membuat Paris semakin bingung dan merasa kesal. Lalu ia menggeledah isi koper milik Ratna. Di dalamnya berisi foto-foto Ratna dan berbagai pria. Kemudian Paris segera meluncur ke tempat Wahyu. Sampai di sana ia langsung menanyakan keberadaan Ratna. Wahyu mengaku tidak tahu dan menjelaskan bahwa Ratna selalu sibuk dengan orang lain. Di mana Ratna? Tahu dan tidak. Jangan ikut campur. Tidak perlu dengar cerita Ratna. Karena Wahyu tidak mengaku, ia langsung naik darah. Wahyu kemudian pergi dan menyuruh Paris untuk tidak mengganggu Ratna lagi. Saat Paris keluar, ia menemui mata-matanya yang bernama Mata. Paris meminta Mata untuk memata-matai pergerakan Wahyu. Ikuti dia. Sampai di rumah, Paris curhat kepada Mita dengan berkata ia sangat merasa keheranan kenapa Ratna tidak pernah puas dengan hartanya. Tidak puas dengan lontongnya yang panjang gede hidung. Padahal ia sangat perkasa dan rosa. Saat ngobrol itulah mereka hampir saja terbawa suasana sangeo. Namun mereka tidak jadi adu bagong karena Budi meminta dicecewokan. Di dalam cubluk, Budi mengatakan bahwa ibunya sering bersikap aneh dan sering jalan-jalan sendirian. Lalu tiba-tiba Gak tahu, Budi gak ikut. Ada yang datang. Ratna kemudian pulang dan mengusir Mita. Lalu Paris langsung menginterogasi Ratna dengan tuduhan engkau sering open OB. Lalu tiba-tiba Kamu pergi, Budi harus menyiapkan buburnya sendiri. Ratna, kerja keras untuk kita. saat lampu poek, Ratna menghilang begitu saja. Lalu saat Paris mencarinya, merasa kasihan kepada istrinya, Paris langsung membersihkan tubuh istrinya itu. Setelah membersihkannya, Paris sebat dulu untuk menenangkan pikiran dan meredam keganasan si lontong. Kemudian Paris ditelepon oleh Mata untuk laporan harian. Saat Paris sedang mendinginkan kepala, tiba-tiba Ratna kembali menghilang. Paris yang mengetahui Ratna tidak ada langsung mencarinya. Ratna,
Lalu Paris menemui Mata untuk meminta info nomor hotel yang ditinggali Wahyu. Setelah mengetahui nomor kamar hotel Wahyu, Paris segera ngabret. Dalam lift ia dihampiri nenek-nenek. Nenek itu berkata bahwa akan ada yang datang. Lalu tiba-tiba Paris yang telah sampai langsung membuka pintu kamar. Di sana ia melihat Wahyu sendirian yang sedang membaca buku Ratna. Wahyu berkata bahwa Ratna tidak ada di sini. Paris yang marah langsung menggeprek pipi Wahyu hingga pingsan. Takut dilaporkan ke polisi, Paris bergegas ngabret pulang ke rumah. Saat sampai di parkiran, ia merasa bahwa parkiran itu sangat mencekam. Lalu tiba-tiba kemudian saat masuk ke kamar, ia menemukan Budi di dalam dapur. Budi mengatakan bahwa ada ibunya di dalam cubluk. Saat Paris memeriksanya, tiba-tiba Paris yang masih sayang kepada Ratna langsung membawanya ke tempat tidur. Lalu Paris menghampiri Budi untuk bertanya kenapa ibunya bisa seperti itu. Budi yang bulehuk bobrok ini tidak bisa berkata-kata seolah sangat ketakutan. Di waktu yang sama, Ratna terbangun dan melamun di depan jendela. Lalu Ratna pergi dengan berpakaian serba merah dengan memesan taksi online. Hujan-hujan. Supir yang melihat keindahan tubuh Ratna langsung menggombali Ratna. Saat akan melakukan aksinya itu, tiba-tiba Siapa tahu kemudian Ratna segera menuju hotel. Ternyata dari tadi Ratna dimata-matai oleh Mata. Mata mengikutinya ke hotel. Saat di lorong hotel, tiba-tiba mendengar desahan Ratna, Mata langsung membuka pintu dan terlihat Ratna sedang sendirian. Ratna tadi mendesah karena apa ya? Apakah ia menyocol kememnya sendiri? Kemudian Mata beralasan bahwa ia adalah pengawas hotel. Lalu saat Mata melihat-lihat setiap sudut ruangan, ia malah terpesona dengan tubuh Ratna dan ingin mengkokopnya hingga saat ia akan melakukannya. Udah bayar kamu. Modar sia Mata. Kembali kepada Paris, ia melihat bercak darah di langit-langit. Paris mencoba mencari tahu penyebab bercak darah itu dengan bertanya kepada Tony. Sama seperti dukun bapuk pada umumnya, ia menyimpulkan bahwa istrinya diguna-guna oleh orang yang ingin menghancurkan keluarga Paris. Lalu Tony meminta duit untuk mantra yang akan ia berikan. Kemudian Tony bertanya kapan bercak darah itu muncul. Paris mengatakan bahwa sudah lama sekali semenjak ia berlayar. Paris kemudian membaca buku sakti milik Tony. Lalu Tony yang memeriksa aura jahat di kamar itu, ia menemukan seutas rambut yang diyakini adalah guna-guna milik pocong. Ratna bertindak di luar kendalinya. Kemudian Tony menyuruh Paris menyiapkan ritual penangkapan setan. Setelah menyiapkan semuanya, Paris menonton video Ratna saat memberikan naskah kepada Wahyu. Terlihat di video itu Mita yang sedang memohon kepada Ratna agar bisa merasakan lontong Paris sekali saja. Ratna yang tidak ingin kehilangan lontong Paris melarang Mita untuk melakukan itu. Mita kemudian menjanjikan kepuasan hasrat puncak kenikmatan tiada tara untuk Paris. Kemudian Ratna ia akan diberikan lontong pocong yang kuat besar dan berurat. Setelah menonton video itu, Paris menghubungi Mita, namun saat itu Mita tidak bisa dihubungi. Di sisi lain, Wahyu semakin bergairah membaca majalah XXX punya Ratna hingga setelah membaca halaman terakhir,
Wahyu memaksa Ratna untuk segera menulis majalah baru dan tiba-tiba Wahyu yang jatuh dari lantai atas disaksikan oleh Paris hingga membuat Paris penasaran apa yang ada di atas sana. Dengan modal pistol butut, ia segera ngabret ke atas sana. Di lift itu lagi-lagi Paris dihampiri nenek-nenek. Nenek itu berkata bahwa yang datang kali ini adalah yang paling panjang, besar, berurat, kuat, hingga sangat brutal dan berbahaya. Kemudian Paris bertanya kepada nenek itu sebenarnya siapa yang akan datang. Sebelum nenek itu menjawab, tiba-tiba lampu poek dan nenek itu menghilang. Kemudian Paris menuju kamar itu. Saat sampai di sana, ia menemukan Ratna telah pingsan di dalam cubluk. Paris mengatakan bahwa Ratna tidak bersalah karena ia sudah tahu yang bersalah itu adalah Mita. Dalam perjalanan pulang, Paris menangis dan saat sampai di rumah, ia langsung membersihkan tubuh istrinya. Saat Paris sedang menyisir rambut Ratna, ia disiku oleh Ratna hingga terpental. Lalu saat Paris memeluk Ratna, tiba-tiba Tidak apa-apa, Ratna. 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 Kemudian Paris meminta bantuan kepada Tony agar segera melakukan ritual pengusiran setan pocong. Saat Tony masuk, ia merasa kagum karena semuanya sudah sesuai keinginan Tony. Haris, harus kita lakukan. Bentar. Lalu saat Tony akan melihat cangcut Ratna, Ratna sadar dan memarahi Tony. Lalu ritual itu terhenti karena Budi dan Mita pulang dari sekolah. Kemudian Paris segera menyergap Mita. Sementara di dalam, dukun cabul itu kembali akan membuka cangcut Ratna dan tiba-tiba Budi yang ketakutan, ia bersembunyi di lemari. Sedangkan Tony, dukun cabul itu mengatakan bahwa kesempatan ini telah ia siapkan sejak lama. Mita yang kerasukan pocong, ia ngaco dan keluar rumah sambil hujan-hujanan. Lebih baik bertemu dengan setan daripada sama kamu. Paris yang menggerebek Tony, si dukun cabul itu langsung marah dan menggeprek Tony. Saat itu mereka semua kerasukan iblis petot dan hanya Parislah yang sadar hingga Paris sangat kerepotan menangani ini semua. Akhirnya Tony, si dukun cabul itu modar di tangan Paris. Lalu Paris mencoba memanggil Budi untuk segera kabur. Namun Budi malah tidak mau dan berkata bahwa ayahnya lah setan yang sebenarnya. Membingungkan sekali, penuh plot twist, penuh misteri hingga aing di sini tidak tahu setan yang sebenarnya itu siapa. Kemudian Paris dijatuhi darah yang berasal dari atap rumah hingga ia melepaskan beberapa tembakan. Lalu saat Paris kembali masuk ke kamar, ia melihat pocong yang sedang menggobiah istrinya sampai modar. Lalu scene berpindah kepada para korban yang dipaksa menonton seni kesurupan. Di panggung itu terlihat Ratna sedang bernyanyi dengan gembira, seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu Ratna berkata bahwa Parislah setan yang sebenarnya. Janco, ending yang bapuk, membingungkan, membagongkan, teu jelas.
Sebenarnya siapa di sini yang setan? Cadah, kumaha sia wae aing pamit, bye bye.